Tiga bintang Real Madrid berkontribusi kalahkan Atalanta 3-2 di Liga Champions. Kylian Mbappe, Vinicius Junior dan Jude Bellingham berkontribusi pada kemenangan Real Madrid atas Atalanta di Gewiss Stadium pada match 6 League Pace Liga Champions. Starter Real Madrid dengan formasi 4-2-3-1 tetap Thibaut Courtois. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Pada menit ke-10, dari serangan balik cepat, Brahim Diaz mengoper bola kepada Mbappe di area penalti, dan striker Prancis itu setelah melepaskan sebagian tekanan setelah golnya melawan Girona di La Liga. Dengan tenang menyelesaikan tembakannya ke gawang, pojok kiri bawah gawang, membuat Real unggul 1-0. Charles de Ketelaere maju dan dengan tenang melepaskan tembakan ke sudut kanan atas, menyamakan kedudukan 1-1 untuk Atalanta. Anak asuh Carlo Ancelotti kembali unggul pada menit ke-56, dari umpan Bellingham. Vinicius Junior dengan akurat menembak ke pojok kanan bawah gawang, menambah skor menjadi 2-1 untuk tim tamu. Pada menit ke-59, tim tuan rumah kembali harus kebobolan karena Bellingham melanjutkan performa apiknya hingga mencetak gol ketiga untuk tim tuan rumah, kali ini melalui tendangan akurat yang membuat skor menjadi 3-1 untuk tim tuan rumah. Pada menit ke-65, Lookman memperkecil ketertinggalan melalui tembakan menakjubkan dari sisi kiri kotak penalti, meneruskan umpan Lazar Samardzic dari tendangan sudut. Skor kini menjadi 3-2. Korban kemenangan Madrid, Kylian Mbappe cedera usai kemenangan 3-2 Real Madrid atas Atalanta di Liga Champions. Pelatih Carlo Ancelotti meredakan kekhawatiran fans terhadap situasi Kylian Mbappe. Kylian Mbappe terpaksa meninggalkan lapangan karena cedera saat baru bermain selama 35 menit pada laga Real Madrid kontra Atalanta. Bintang Madrid itu mengawali kompetisi Liga Champions dengan impresif dengan membuka keunggulan pada menit ke-10 setelah berhasil menembus pertahanan lawan. Namun, malam Mbappe terhenti tak lama kemudian, pada menit ke-36, ketika ia memegang pahanya dan segera diganti. Menurut informasi dari The Athletic, penyerang asal Prancis itu harus menjalani pemeriksaan untuk menilai seberapa parah cedera paha yang dideritanya. Pelatih Ancelotti mengatakan, cedera Kylian Mbappe tampaknya tidak serius, itu hanya ketegangan otot. Carlo Ancelotti berharap Mbappe bisa segera kembali, pasalnya Madrid saat ini banyak kehilangan pemain penting. Man of the Match Atalanta vs Real Madrid, Jude Bellingham. Jude Bellingham pantas disebut sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Atalanta vs Real Madrid. Pasukan Carlo Ancelotti harus berjuang keras untuk mengamankan kemenangan 3-2. Meski begitu, laga tidak sepenuhnya berjalan mudah bagi Madrid. Atalanta melawan dengan baik, bahkan hampir memaksakan hasil imbang. 3 gol Madrid di laga ini dicetak oleh Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Bellingham mengisi pos belakang striker di pertandingan ini dan jelas dia tampak bermain jauh lebih baik di posisi favoritnya. Setelah melewati 12 pertandingan tanpa gol di Liga Champions, Jude Bellingham akhirnya kembali menunjukkan kelasnya. Pemain muda asal Inggris ini tampil gemilang, memengaruhi permainan di seluruh area lapangan, dan aksi individunya menjadi kunci gol ketiga Real Madrid yang memastikan kemenangan krusial atas Atalanta. Bellingham menunjukkan performa seperti di awal musim lalu, ketika ia menjadi salah satu pemain paling menonjol di skuad Los Blancos. Kepercayaan dirinya tampak kembali, terlihat dari kontrol bola yang elegan dan distribusi yang efektif. Aksi dan kontribusi Bellingham diberi rapor 8,6 oleh Football, tertinggi di antara pemain lain di lapangan. Ancelotti pastikan 2 wonderkid Real Madrid tak akan dilepas di bursa transfer musim dingin. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengomentari kondisi 2 wonderkidnya, Arda Güler dan Endrick. Arda Güler dan Endrick tak banyak mendapatkan kesempatan tampil secara reguler di Real Madrid. Hal ini membuat Arda Güler dan Endrick mulai digosipkan akan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim dingin, atau bulan Januari. Spekulasi ini berkembang setelah 2 wonderkid Real Madrid tersebut tak banyak mendapat kesempatan. Sehingga, opsi peminjaman dinilai menjadi solusi tepat untuk mendapatkan menit bermain tambahan. Dikutip zonajakarta.com dari laman Real Madrid, Carlo Ancelotti mengatakan Endrick dan Arda Güler tak akan pergi. Endrick dan Güler akan tinggal di sini,
Real Madrid, ujar Carlo Ancelotti membahas rumor bursa transfer musim dingin. Saya tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, mungkin itu yang mereka butuhkan, ujar Carlo Ancelotti menambahkan. Ancelotti mengatakan bahwa pemilihan pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Terkadang Ancelotti memilih Endrick atau Arda Güler, sesuai dengan yang ia anggap terbaik untuk tim. Pelatih asal Italia itu mengaku tidak mempermasalahkan soal usia. Endrick masih berusia 18 tahun, sementara itu Arda Güler 1 tahun lebih tua. Saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap siapapun dan saya mencoba menurunkan tim terbaik tanpa memandang usia, ujar Ancelotti. Terkadang saya merasa tim terlihat lebih baik dengan Endrick di dalamnya, dan terkadang saya berpikir hal yang sama tentang Güler, ujarnya menambahkan. Ancelotti mengatakan para pemain muda tersebut menambah antusias di dalam tim. Menurutnya, para pemain muda itu juga masih harus terus belajar dan berkembang. Pengalaman Ancelotti dalam menangani pemain muda, membuatnya dapat menentukan mana yang terbaik. Dikutip dari Transfermarkt musim ini, Endrick baru tampil dalam 14 laga untuk Real Madrid di berbagai ajang. Pemain asal Brasil itu memberikan sumbangan 2 gol dan 1 assist. Namun, ia hanya bermain dalam 149 menit, dan belum satu kali pun tampil penuh untuk Real Madrid. Sementara itu Arda Güler bermain dalam 17 pertandingan untuk Real Madrid. Pemain asal Turki itu mencetak 1 gol dan 1 assist untuk Real Madrid. Federico Valverde akui sulit lihat Real Madrid kesulitan di Liga Champions. Federico Valverde mengaku, sulit melihat Real Madrid berjuang di Eropa. Ia melihat itu sebagai situasi yang tidak biasa mereka alami. Juara bertahan Liga Champions itu bakal menghadapi Atalanta. Madrid berada di peringkat 24 klasemen fase Liga, tempat terakhir lolos ke babak playoff, setelah awal musim yang sulit termasuk kekalahan dari Lille, AC Milan, dan Liverpool. Hasil tersebut membuat raksasa La Liga hanya mengumpulkan 6 poin dari 5 pertandingan Liga Champions, jelang 3 pertandingan fase Liga terakhir mereka melawan Atalanta, Salzburg, dan Brest. Tentu saja ini sulit, kata Valverde dikutip dari ESPN, di klub ini kami tidak terbiasa dengan momen-momen seperti ini, kami terbiasa berada di dekat puncak, dan lebih tenang di kompetisi ini, namun ini adalah bagian dari sepak bola, bagian dari proses, kami harus bekerja keras. Madrid harus menghadapi serangkaian cedera musim ini, di mana bek Eder Militao dan Dani Carvajal menjadi 2 pemain utama yang absen dalam jangka panjang.